Mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih, dan berbicaralah dengan bahasa cinta. Sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang, teman-teman. Baik. Untuk pertama-tama saya memperkenalkan nama saya Abdul Razak Al-Amin Ode. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional. Kebetulan saya pimpinan konsentrasi gerakan mahasiswa Universitas Nasional, di mana kita bergerak di demonstrasi-demonstrasi, di aktivitas-aktivitas masyarakat, aktivitas-aktivitas kerakyatan yang tidak pro dengan pemerintah hari ini. Kami dari mahasiswa bergabung dengan gerakan buruh ini adalah untuk menunjukkan eksistensi kami sebagai mahasiswa yang pada hakikatnya adalah agent of change atau pembawa perubahan, dan kami mahasiswa akan menjadi satu bagian daripada kaum-kaum buruh tanpa ada sekat alma mater, tanpa ada sekat golongan, tanpa ada sekat ras, tanpa ada sekat agama, dan tanpa ada sekat budaya, teman-teman sekalian. Hari ini saya sampaikan di hadapan teman-teman, apabila ada media yang meliput, saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang lain dimanapun kalian berada, bahwasannya ini seruan aksi perlawanan besar-besaran untuk bagaimana menumbangkan rezim yang zolim. Kita memakzulkan tirani yang hari ini justru menindas rakyat dan tidak mempunyai keuntungan untuk masyarakat Indonesia, terlebih khususnya masyarakat-masyarakat di daerah yang tidak bisa dilihat secara mendalam oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kami bawa adalah bagaimana kasus di Morowali beberapa waktu yang lalu. Kasus kejahatan terhadap pekerja. Pekerja dengan pekerja dibenturkan. Yang untung siapa, teman-teman sekalian? Yang untung adalah orang-orang di korporasi, selingkuhannya di pemerintahan, dan orang-orang yang bermain mata dengan kasus-kasus tersebut. Artinya pemerintah hari ini gagal mengelola rakyat, khususnya dalam bidang pekerja. Terus terang saya punya keluarga itu dari kaum-kaum buruh semua. Kaum-kaum buruh yang juga tidak hanya diam dengan perpu, atau sekarang ada juga yang kita permasalahkan dari mahasiswa itu mengenai jalan berbayar. Itu kami dari mahasiswa khususnya Universitas Nasional dan mahasiswa distrik Jakarta Selatan menolak daripada masalah ERP yang diberlakukan oleh pemerintah, karena kami menganggap bahwasannya ERP tersebut adalah bentuk penindasan secara elektronik dan tidak bisa dibalas secara elektronik, dan harus dilakukan perlawanan dengan tindakan-tindakan nyata seperti aksi turun ke jalan. Artinya, kenapa saya bilang tadi mahasiswa harus turun ke jalan bersatu dengan buruh? Karena apabila kita hanya biarkan buruh, tidak akan bisa mencapai kemenangan. Kita kabarkan teman-teman mahasiswa, kita kabarkan teman-teman pekerja, kita kabarkan teman-teman karyawan, kita kabarkan seluruh aliansi, kalau betul-betul mau menang, bersatu. Kita bersatu. Bersatu tanpa sekat seperti yang Ibu bilang tadi. Tentang buruh biru, buruh kuning, buruh merah, dan buruh yang lain. Tidak ada. Satu-satunya kunci perlawanan untuk mencapai kemenangan itu adalah bagaimana kita bisa membangun persatuan, bisa membangun komunikasi yang etis satu sama lain, dan menjaga keakraban kita sebagai orang-orang yang tidak sepakat dengan rezim Jokowi Maruf hari ini. Teman-teman juga harus bisa menilai dan menilik bagaimana Wakil Presiden Republik Indonesia yang hari ini saya rasa tidak memiliki kegunaan sama sekali. Serius. Wakil Presiden Republik Indonesia hanya bersembunyi di balik sarungnya. Kalau bersembunyi di balik sarung, broken saya juga bisa. Serius. Apa kinerja daripada Ma'ruf Amin hari ini? Apakah ada kinerja-kinerja khusus yang diberikan kepada masyarakat? Mungkin ada, tapi kepada kolega-koleganya saja. Betul atau tidak? Kepada kolega-koleganya saja hanya menguntungkan beberapa pihak. Sementara kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Dan siapa yang paling penting di negara kesatuan Republik Indonesia? Rakyat yang terpenting. Kesejahteraan rakyat. Undang-undang menjamin itu loh. Tapi pemerintah menyampingkan. Justru mereka lebih mementingkan proyek mereka, investasi jangka panjang. Ayolah. Serius. Investasi jangka panjang, teman-teman sekalian, investasi jangka panjang tidak bisa menjamin Indonesia membayar utang. Tidak bisa menjamin Indonesia bisa membayar utang. Justru makin memperbanyak utang negara. Masyarakat Indonesia baru lahir menanggung utang negara.
Ini aneh, serius. Kita baru lahir begitu. Saya punya adik baru lahir, tiba-tiba dia buka mata begini baru mau diasankan, dia suruh bapaknya stop, dia bilang katanya, jangan pas saya nggak kuat hidup mau tanggung utang negara. Serius. Masyarakat Indonesia itu lahir bukan disambut dengan azan, disambut dengan utang negara. Karena begitu, dari itu teman-teman, itu yang menjadi dasar perlawanan kita loh. Utang negara menumpuk, pengangguran meningkat, masyarakat sengsara. Betul lah tidak pengangguran meningkat? Setiap tahunnya pengangguran meningkat. Bayaran honorer, bayaran buruh. Ini kan keanehan. Saya menyebut teman-teman, perlu digarisbawahi bahwasanya saya menyebut kinerja pemerintah hari ini adalah kinerja yang logikal falasi, kinerja yang sesat. Kinerjanya itu sesat, kinerja falasi. Jadi tidak ada keuntungan sama sekali. Ya hanya omong kosong. Jokowi bilang infrastruktur. Pengangguran paling banyak. Fresh graduate. Orang baru lulus dilempar di mana? Perusahaan. Itu pun tidak langsung diterima mereka. Bawa berkas kiri kanan. Pulang-pulang mereka berpikir, oh gimana ya saya mau bayar utang negara kalau saya nggak kerja? Kan gitu. Artinya teman-teman, dengan kondisi negara yang sudah semakin tidak stabil ya, meskipun bukan tugas kita menstabilkan negara ya, tapi bagaimanapun negara ini adalah tanah kita. Tadi saya pakai jaket itu saya tutup, makanya pada saat saya dipanggil untuk berdiri di sini saya kasih tunjuk baju saya. Ini tulisannya kutipan dari kata-kata Wiji Tukul. Ini tanah airku. Di sini kita bukan turis. Artinya kita rebut kedaulatan itu yang sekarang digenggam sama tangan-tangan kotornya Jokowi lah, LBP lah, atau Dirjen Pajak lah. Artinya teman-teman, mari kita berjuang sama-sama. Kembali lagi yang saya tekankan adalah persatuan. Di hadapan media-media di sini saya ajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk bagaimana tidak diam dengan segala bentuk penindasan. Kita bukan hanya ditindas di dalam bidang ekonomi saja, namun secara sosial kita ditindas. Kemudian juga secara keilmuan kita ditindas. Diskusi-diskusi seperti ini sebenarnya dapat memicu ketegangan di negara. Ketegangan karena negara takut akan konsolidasi masif daripada gerakan-gerakan perlawanan mahasiswa, buruh, karyawan, miskin kota. Maka dari itu kita tunjukkan eksistensi kita di tanggal 28 untuk bagaimana kita guncangkan rumah rakyat, kita duduki rumah rakyat karena kita adalah rakyat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Terakhir saya sampaikan adalah hasta la victoria siempre, patria o muerte, maju terus dan menang, tanah air atau mati, viva la revolusiana. Dan satu lagi, iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid teman-teman. Kita bersatu untuk menang, Hidup mahasiswa, hidup masyarakat Indonesia, hidup buruh yang melawan, hidup buruh, tumpahkan tirani, maksulkan Jokowi. Indonesia dan ultimatum rakyat Indonesia siap turun pada tanggal 28 di DPR RI. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup pelajar, hidup perempuan, hidup miskin kota, hidup petani, hidup seluruh rakyat yang terus melawan dan berjuang. Persatuan